Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen analisa. Salah satu bagian yang paling banyak kalian minta adalah untuk aku ngebahas reaksi dari Alvin Lim terhadap kasus Agus dan juga Novi ini. Karena Alvin Lim ini kan kalau kita amati cukup kritis ya terhadap pemerintah yang banyak didukung juga sama netizen. Tetapi untuk bagian ini kayaknya ada yang tidak pas deh. Karena kesannya nih ya, kalau aku tangkap ya, kok Alvin Lim ini malah sombong gitu loh. Kesannya tuh bahwa wah, mentang-mentang saya punya mobil yang harganya 3 miliar, jual aja. Kan ada statement-statement yang justru konyol, yang tidak sesuai dengan permasalahannya, malah ngebuat tambah sebagai orang yang lihatnya malah ngerunyamin gitu loh. Setuju nggak sih kalian? Coba kita bahas dulu, karena dari Densu sama Novi pun juga sudah mengedres bagaimana Alvin Lim memberikan statement yang sangat pedes ini. Aku nggak terlalu peduli gayanya Alvin Lim yang mungkin tidak banyak orang yang suka dengan gaya dia ngomong tuh teriak-teriak. Karena bagi aku pribadi gaya itu beda-beda. Ada orang yang ngomongnya itu kalem, lembut. Ada juga orang yang ngomongnya teriak-teriak. Tapi yang penting adalah kontennya, isinya apa. Itu adalah yang menurut aku lebih penting. Kita bahas ini kontennya apa atau isinya apa. Kenapa Alvin Lim ini malah nantang Denny sama Novi. Kamu siram aja mukanya gitu dengan air keras, nanti saya kasih 3 miliar. Kok begitu? Kok kesannya semena-mena ya seperti itu? Saya tantang Novi. Saya punya mobil hampir 3 miliar. Saya kasih Novi kalau dia berani siram mata dia pakai air keras. Oke. Saya tantang Novi, kalau saya punya mobil harganya 3 miliar. Saya kasih itu mobilnya kalau dia berani nyiram dengan air keras ke mukanya sendiri. Ini mau nantang atau mau show off nih punya mobil 3 miliar? I don't know ya. Bagi aku pribadi, cukup unik ya, orang yang selama ini aku pikir cukup kritis dengan pemerintah. Aku pikir ya, mohon maaf banget, mungkin sudut pandang kita berbeda. Kalau aku pikir orang-orang yang cukup kritis ke pemerintah biasanya gaya hidupnya sederhana. Mungkin ya tiap orang punya gaya hidupnya masing-masing. Tapi kalau beneran Alvin Lim punya harga mobil 3 miliar, kok ini sangat bertolak belakang ya dengan orang-orang yang biasanya hidupnya tuh sederhana tapi lebih banyak dimanfaatkan untuk orang banyak. Ya, mungkin aku nggak tahu nih backgroundnya seperti apa. Wow, 3 miliar buat mobil doang. Aku pikir, oke, it's okay, gaya hidup orang masing-masing, tapi kenapa harus diucapkan juga bahwa 3 miliar itu adalah harga mobil saya? Berani nggak? Saya kasih 3 miliar. Guys, oke. Nggak usah 1,3. Iya dong. Saya kasih 3 miliar, nggak usah 1,3. Berani nggak? Densu kan udah bilang di wawancaranya kan waktu ditanyain sama wartawan, itu gimana bang? Alvin Lim ngomong seperti itu. Terus dia bilang, jangan begitu loh, jangan nantang-nantang, itu pidana loh. Kalian, dia mau nyuruh sesuatu hal yang ada unsur pidananya itu. Terus, ya daripada nyiram lagi, ya udah uangnya kasihin aja sama Agus gitu. Kan udah kejadian. Nah, ini juga konyol sih buat Alvin Lim menurut aku. Novi dan Densu itu adalah orang yang ngebantu, bukanlah pelakunya. Harusnya Alvin Lim sebegitu marahnya dengan pelakunya gitu loh. Ya alasannya sih kita tahu, nggak gitu. Orang dia udah ngasih donasi kok masa diambil lagi? Kan tidak sesimpel itu permasalahannya. Masalahnya adalah nih ya Pak Alvin Lim, Novi itu berusaha menyelamatkan uangnya Agus awalnya. Karena ada puluhan juta, bahkan hampir 100 juta uang yang ditransfer ke Wawa. Dan kemudian diketahui dipakai untuk bayar utang rumahnya, bayar anaknya sekolah, belanja online, dan sebagainya. Itu kalau nggak diamanin sama Novi, kayaknya udah hilang tuh uang semuanya. Tapi sepertinya sekarang juga kayaknya nggak bakal kembali utuh ke Agus uang tersebut. Karena dalam pertemuan dengan Menteri Sosial hari ini, dikatakan bahwa kalau untuk kebutuhannya Agus itu, ya kalau sesuai dengan aturan perundang-undangan ya, itu hanya untuk kebutuhan obatnya aja, perobatannya aja, bukan untuk kebutuhan yang sifatnya kayak masa tuanya Agus, kecuali ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Apalagi juga dari kuasa hukum perwakilan donatur sudah mendaftarkan secara online gugatan dari uang 1,5 miliar tersebut yang didonasikan ke Agus. Artinya ya sama seperti keterangan dari menteri bahwa ya kalau donaturnya keberatan, uangnya tidak dipakai dengan semestinya, ya ini bakal berabe, nggak bisa digunakan secara utuh buat Agus di situ. Pikirkan, uang itu lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau dia bilang, oh lebih penting uang, ya kan saya kasih 2 kali lipat. Oke.
Lebih penting mana, uang atau kesehatan? Kalau mereka bilang lebih penting uang, saya kasih 2 kali lipat, terus disiram seperti itu. Ini nggak, masalahnya nggak begitu Pak Alvin Lim. Ini kalau ngomongin antara kesehatan sama uang ya, Agus saja udah mengatakan dengan jelas ya, di beberapa video yang sudah kita bahas sebelumnya. Di video terakhir, Agus bilang begini, inilah menjadi alasan Agus kenapa tidak mau operasi, tidak mau melakukan yang di bagian sebelah kanannya itu dibuat lebih baik lagi, karena Agus itu masih bisa melihat cahaya. Makanya pengen ke Singapura, siapa tahu persentasenya yang dikatakan cuma 10% di rumah sakit Indonesia, pada saat di Singapura mungkin akan jauh lebih tinggi. Memang Agus sengaja tidak mau operasi. Bahkan dari Farhad Abbasnya sendiri pun juga sepertinya sadar atau tidak, dia mengatakan bahwa Agus, hari ini harusnya kamu itu adalah operasi mata, tapi kamu harus sidang, karena sidang ini lebih penting. Karena kalau nanti kamu operasi mata, butuh recovery-nya sebulan dan sidangnya tertunda. Jadi jangan mengesankan bahwa kesehatannya Agus tidak maksimal sekarang itu adalah gara-gara drama ini. Enggak, karena uang yang ada di Agus sendiri aja itu paling enggak sudah ada 200 jutaan rupiah. Bahkan juga sebelum Agus drama-drama ini semakin viral, dia pun juga mendapatkan bantuan BPJS ditambah bantuan dari kuasa hukumnya. Jadi tidak meletakkan masalah pada tempatnya, yang ini ngebuat Alvin Lim sepertinya blunder di bagian ini. Bukan 1,3. Itu mobil Mercy baru saya kasih. Wes, disebut lagi. Tuh mobil Mercy baru saya. Berkali-kali ngomong mobil barunya ini mau pamer atau mau apa nih Pak Alvin Lim? I don't know ya, ini adalah sudut pandangku Pak. Ke dia. Dia bisa jual tuh 3 miliar. Oke. Ya, tapi siram mata dia dua-duanya pakai air keras. Saya tantangin. Ya dong, Densu berani kayak begitu. Emang kenapa sih Pak Alvin Lim? Emang ada masalah? Aku nggak ngerti, aku curiga kayaknya ini bukan cuma masalah Agus deh. Karena masalah Agus itu kan udah viral 2 bulan ya kurang lebih, tapi Alvin Lim baru muncul sekarang. Apakah ada permasalahan pribadi sebelumnya dengan Densu mungkin atau dengan Novi? Kok aku melihat itu ada, karena pada saat kita menganalisa sebuah peristiwa, itu biasanya ada hal yang memang motif dibalik ini semua. Kenapa kok kesannya begitu marah sekali Pak Alvin dengan Densu ya? Aku nggak membahas masalah individu Pak Alvin Lim, tapi aku lebih bahas adalah kontennya. Kenapa kok begitu marah sekali? Mereka tuh yang ngebantu loh, tapi kok malah kesannya mereka yang seperti penjahatnya, yang menyiram Agus. Ya kan, jadi jangan pikir uang melevelisasi orang tuh dari uang aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Oke. Jangan melevelisasi orang dari uangnya aja. Yang lebih kaya dari dia banyak. Contohnya mungkin Pak Alvin Lim mau menyebutkan diri sendiri kali ya. Karena kan menunjukkan harga mobil aja 3 miliar. Apakah seperti itu maksudnya Pak Alvin Lim? Saya dan LQ Indonesia Law Firm ya, kita ada kurang lebih hampir 100 lawyer. Saya akan hajar habis Novi di sini. Ya, saya akan hajar habis Novi dan saya akan hajar habis Densu kalau dia ikut-ikutan. Ya, berapa kali dia ikut-ikutan mau jelek-jelekin saya sama Mahfud, tapi nggak berani. Oh, ini ada hubungan apa nih? Beberapa kali Densu jelek-jelekin saya dengan Mahfud, tapi dia nggak berani. Maksudnya? Ngambil saya punya perkataan, berhadapan sama saya nggak berani. Ngambil saya punya perkataan, berhadapan dengan saya nggak berani. Mengutip mungkin maksudnya ya? Iya, di situ kan. Oke. Nah, bagi aku pribadi ya, itu haknya Pak Alvin Lim ya berkomentar seperti apa, karena kita adalah negara hukum. Tapi juga dari Densu, Novi juga memberikan reaksi ya di video ini, karena kan ini diupload di banyak infotainment dan juga berita. Reaksinya dari Densu di komentar di video itu begini katanya. Nggak berani bang katanya, uang 3 miliarnya kasih ke Agus aja bang. Ya iyalah, nggak mungkin lah itu tantangan akan dilakukan oleh Densu atau Novi gitu. Ya, just be realistis aja ya. Densu aja untuk penghasilan per bulannya aja mungkin udah puluhan miliar. Masa hanya 3 miliar cuman ngilangin melakukan hal seperti itu nggak worth it lah. Logika ya, kalau kita ngomongin masalah angka. Novi pun juga memberikan statement di video tersebut. Sabar Pak, katanya begitu. Ya, I don't know sih, terserah kalian mau sepakat atau enggak. Tapi kan kalau dari
dari obrolan Novi terbaru, aku tadi lihat dia di TikTok ya, bareng sama Bunda Korla. Teman-teman yang mention ke TikTokku, makasih di Jasa Semara. Salah satu poin disampaikan Novi di situ adalah begini, sekarang kan sudah ada tuntutan dari para kuasa hukumnya perwakilan donatur, ya nanti uangnya udah nggak bisa lagi dipakai sama Mas Agus, kita tunggu hasil pengadilan katanya. Kalau begitu uangnya seandainya nanti pada putusannya, ya apakah diberikan ke Agus semuanya, ataukah sebagian hanya untuk berobat doang, atau dikembalikan ke donatur, atau diberikan ke pemerintah, yakni di Kementerian Sosial, artinya kan uang yang di Wawa harus dikembalikan dong. Karena kan di Novi cuma 1,3 miliar. Ya, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terus, terkait dengan statement ini teman-teman, yang 7 turunan. Ini kan dari Densu kan ya, sebenarnya kan di salah satu Instagram story-nya, di salah satu klausal yang juga cukup kontroversi, maksudnya apakah ini untuk 7 turunan gitu kan, pertanyaan kan ya. Nah, ini penjelasan dari Gary dan juga Novi yang mencurigai sebenarnya kalau aku tangkap di sini. Memang betul draft tersebut itu berasal dari timnya Novi, dari Brian, dan dikatakan Gary di sini, kita nggak tahu karena sebelum hari H draft tersebut, dia itu mendapatkan pesan dari Farhad Abbas, minta nomor teleponnya Brian untuk ke Farhad Abbas. Nah, setelah itu katanya itu ada banyak sekali draft-draft yang berubah. Padahal kita cuma ada 2 loh kesepakatan, tapi sekarang bertambah-tambah gitu. Ini adalah indikasi adanya kecurigaan dari timnya Novi. Dan Novi kan menegaskan, oke itu cuma draft doang, kita hadir di mediasi tersebut, tapi bukan berarti sudah jaminan saya sepakatkan ya. Kan itu cuma drafting doang, belum tentu itu adalah yang dimau oleh Novi di sini. Kita bahas terkait dengan bagian tersebut yang disampaikan oleh Gary berikut ini. Ya, ada 7 turunan gitu ya. Jadi yang dimaksud klausul itu adalah kenapa akan open donasi lagi, terus tenaga habis. Sebenarnya gini, perspektif yang waktu itu Om jelaskan ke kami itu, ini dalam pengobatan Mas Agus itu ada 3 kondisi ya. Kondisi pertama, ini kan duit yang ada 1,3 M. Kondisi pertama, kalau pengobatannya hanya 100 juta, sisanya buat apa? Kondisi kedua, kalau pengobatannya pas 1,3, oke, nggak ada masalah. Kondisi ketiga, kalau pengobatannya sampai lebih dari 1,3 M, akan seperti apa kekurangannya? Itu maksud dari pasal normatif tersebut. Gitu, itu yang dijelaskan ke kami gitu kan. Dan kita sih ya so far ya oke-oke aja, nggak ada masalah gitu kan. Kalau memang itu mau dimasukin sama Om, tapi kita sebenarnya dari yayasan kita udah tahu itu habisnya akan berapa. Karena rencana tindakannya kan udah kita pegang. Oke. Nah, untuk poin-poin tersebut, mereka sebenarnya sudah tahu kan untuk rencana tindakannya. Seingat aku, Novi pernah bilang, untuk yang operasi kelopak matanya, itu ketik sekitar 100 juta. Terus untuk yang bagian lainnya lagi, yang mungkin bola matanya, sekitar 100 juta. Paling nggak nyampe 400 lah, atau berapa gitu. Dan kemungkinan besar masih ada sisa gitu loh. Jadi, mereka nggak masalah karena ada poin-poin yang mereka sudah kantongi. Tetapi kan dari poin yang dikontroversikan pasal tersebut, ada celah ya untuk mencari lebih dalam bahwa ini Novi ada kesepakatan A, B, C, dan D, dan netizen menilainya kayaknya ini kok kesannya kayak pemerasan gitu. Apakah kalian juga setuju dengan sebagian netizen yang berkomentar seperti itu? Aku rasa itu dulu bisa aku update mengenai drama kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Jasa Semara. Sampai jumpa.